Penutupan Sritex, salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia pada 1 Maret 2025, menjadi indikasi meredupnya sektor industri tekstil di Indonesia. Tidak hanya satu, dalam kurun waktu tahun 2022 hingga 2024, ternyata ada 60 pabrik tekstil yang dinyatakan kolaps. Artinya, Sritex ini nggak bertanggung jawab dengan pekerjaannya dan melimpahkan tanggung jawabnya kepada pemerintah. Ini kurang ajar ini perusahaan. Ngemplang pajak, pinjem uang segitu besar, perusahaannya juga banyak, tapi nggak mau bayar uang THR. Saya marah terus terang. Mau lebaran ini, terus THR-nya terhutang. Pak Menteri jangan diem-diem aja. Menurut Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen, penyebab kolapsnya 60 pabrik tekstil di Indonesia karena impor ilegal yang memperparah kondisi industri tekstil dan produk tekstil di Indonesia. Hal yang sama diungkapkan oleh Yosua Hadi, pakar marketing dan managing influencer. Menurutnya, meredupnya industri tekstil di Indonesia karena gempuran produk dari Cina yang affordable quality atau produk berkualitas namun dijual dengan harga yang lebih murah. Hal ini tidak hanya terjadi pada produk tekstil dan fashion saja, tapi juga pada produk lainnya seperti elektronik hingga otomotif. Ya, jadi kalau dari si tekstil kita ini menghadapi sebenarnya nggak cuma Indonesia ya. Jadi sekarang pendulum kekuasaan ekonomi dunia itu kan bergeser dari Amerika, Eropa ke Cina ya. Jadi sebenarnya menurut saya faktor yang sangat besar ya di samping teknis impor dan seterusnya ya. Tapi ini persoalan yang paling mendasar adalah karena produsen-produsen Cina ya, sebenarnya ini nggak cuma di tekstil ya, di mobil juga begitu, di retail, di banyak sektor yang lain ya. Tapi khusus untuk tekstil itu Cina itu bisa menghasilkan produk-produk yang saya sebut affordable quality ya. Affordable quality itu artinya adalah produk-produk yang berkualitas tetapi affordable gitu ya. More for less, customer dapat more, customer bayar less gitu. Yang itu kalau zaman-zaman dulu ya, kalau yang biasa itu agak sulit karena kalau kita mau more, kita mau quality itu biasanya costnya besar. Makanya kemudian dia harga akan mahal. Atau kalau kita less for less ya, jadi kualitasnya sedang atau kecil rendah, itu ongkosnya jadi rendah kan, sehingga less for less. Ya, dulu adanya less for less, konsumen dapat banyak, bayarnya murah, atau konsumen dapat banyak quality tapi harganya mahal gitu ya. Garuda itu kan mahal tapi benefitnya banyak. Nah ini di tengah-tengah ini yang rusak industri semua ketika Cina itu bisa menghasilkan yang quality tetapi harganya murah gitu ya. Di otomotif itu ada BYD ya, kemudian di retail ada Tomorrow ya, kemudian ya ini di tekstil ini produsen Cina itu mampu menghasilkan produk yang berkualitas tetapi harganya tuh murah ya. Di elektronik ada Huawei, kemudian ada Xiaomi dan seterusnya. Itu sama, polanya sama bahwa Cina itu bisa menghasilkan produk yang berkualitas karena ingat loh, Cina itu sudah tidak lagi ngomong tenaga kerja murah, dia ngomong high tech ya, termasuk AI dan seterusnya. Dengan teknologi ini dan pasar yang besar ya, skala ekonomi, maka dia bisa menghasilkan produk yang berkualitas tapi harganya bisa murah melalui skala ekonomi sama semua teknologi. Karena teknologi itu sekali investasi ya berikutnya akan turun harga itu ya. Terus customer yang besar, customer domestik itu dia bisa jual banyak sehingga ongkos per unitnya itu jadi murah. Itu yang nggak cuma Indonesia, Cina itu akan ngerusak rule of the game bisnis di seluruh dunia gitu. Namun tentunya hal itu bukanlah akhir dari industri tekstil dan fashion di Indonesia, sebab ada potensi baru yang dapat dimaksimalkan, yakni pasar halal di Indonesia. Indonesia dengan jumlah muslim terbesar di dunia mencapai 245 juta jiwa pada tahun 2024 merupakan pasar yang sangat besar untuk digarap, terutama pada sektor fashion muslim yang telah menjadi tren masyarakat muslim di Indonesia. Ya, jadi saya bilang ya, revolusi pasar muslim pertama itu adalah hijab dan kosmetik halal. Yang kedua adalah hijab dan kosmetik halal. Yang kedua adalah
halal ya, terutama makanan dan minuman. Yang terakhir adalah yang anti riba itu ya, produk-produk yang non riba. Nah, jadi menurut saya fashion muslim itu sudah itu kan sejak 2010 ya, sudah mengalami deepening. Ya, deepening itu banyak hal-hal yang spesifik, unik itu mulai dieksplor ya. Misalnya fashion yang sustainable ya, fashion yang emosionalnya lebih ke confident segala macam. Jadi nggak cuman sentimen keislaman dan fungsional gitu, tapi sudah mengarah jauh ya teman-teman fashion ini narasinya ya berbasis narasi itu, jadi bukan cuman fungsional tetapi emosional gitu ya, sehingga kemudian kan dari fungsional ke emosional itu kan bisa ngangkat margin ya, ngangkat harga, karena harganya dengan narasi yang kuat. Maka ya kayak Starbucks itu kan narasinya sebenarnya ya, karena produknya juga sama sebenarnya, tapi kekuatan narasi, kekuatan brand, maka dia bisa ngambil margin tinggi ya. Menurut saya fashion ini potensial karena sudah deepening, nggak cuma widening ya. Deepening itu artinya berbagai inovasi, berbagai bentuk narasi segala itu mulai dieksplor. Jadi nggak cuma yang basic gitu, termasuk penggunaan tidak hanya untuk ibadah tapi juga untuk semua aktivitas itu segmen-segmennya sudah mulai muncul gitu ya. Jadi ini di satu sisi sudah pendalaman, di sisi lainnya mulai agak red ocean gitu ya. Walaupun sebenarnya para pemain ini bisa ngambil ceruk-ceruk itu dengan angle atau ide tertentu yang itu bisa dari market sendiri yang membesar gitu. Anehnya gitu. Besarnya segmen muslim dan potensi industri halal di Indonesia tentunya menjadi peluang yang dapat dimaksimalkan untuk melawan gempuran produk dari Cina. Menurut Yosua Hadi, produk Cina lebih mengandalkan kualitas dan harga murah. Untuk melawannya, pelaku industri di Indonesia bisa membuat produk yang lebih kreatif untuk menjawab kebutuhan pasar muslim di tanah air. Makanya kalau menghadapi Cina tadi ya, kalau kita ngomong fashion dan ngomong garment itu, Cina kan kekuatannya di quality dan murah kan. Nah, saya bilang tadi kalau kekuatannya di narasi, kekuatannya di emotional benefit, itu dengan narasi yang kuat, dengan ide yang kuat, dengan konsep yang kuat, itu dia bisa mahal gitu loh. Nah, sehingga sebenarnya ngelawan gerakan Cina ini, karena Cina lebih banyak bukan di kreativitas ya, tapi lebih ke bahannya, produksinya itu murah gitu. Tapi kaitan Indonesia menurut saya kekuatannya ya, orang Indonesia itu kan seniman ya, orang yang seni gitu loh, art gitu. Jadi kekuatannya ekonomi kreatif itu kuat sekali Indonesia. Makanya menurut saya untuk mengantisipasi serangan Cina itu, affordable quality itu, menurut saya sih khususnya di fashion ya, muslim fashion, kekuatannya di kreativitas, di kekuatan narasi, di kekuatan konsep idenya ya. Nah, itu dieksplor sehingga harga, karena value-nya meningkat kan, value emosional itu meningkat sehingga harga itu bisa naik ke atas gitu, marginnya bisa lebih tinggi gitu. Dan di samping itu dia juga bisa ngalahkan yang Cina yang cuman functional gitu. Cina kekuatannya di functional, kreativitas menurut saya kita punya kekuatan di situ. Tidak hanya sektor fashion, ada banyak sektor lainnya yang dapat digarap, mulai dari sektor keuangan, properti, food, beverage, pariwisata, dan masih banyak lagi. Nah, sebenarnya kalau kita ngomong di yang hot tuh menurut saya sektor keuangan, karena keuangan itu kita hanya sekarang tuh posisinya di 7,5% aset ya. Kita ngomong aset, dari seluruh aset bank itu bank syariah itu hanya 7,5 ya. Dulu di bawah 5 ya, 20 tahun 25 tahun itu di bawah 5. Kita naik sedikit gara-gara Bank Aceh sama Bank NTB beralih fungsi dari syariah kan. Nah, tapi setelah lewat 6% itu juga melambat gitu ya. Nah, menurut saya sih kuncinya adalah di literasi, yang tadi dari risetnya kelihatan bahwa banyak misalnya akad-akad tuh banyak orang nggak ngerti. Banyak misalnya produk-produk kaitan dengan wakaf ya, kaitan dengan emas segala macam. Ya, inovasi dan literasi sebenarnya. Jadi sebenarnya misalnya contohnya CWLD ya. CWLD itu cash wakaf link deposit gitu misalnya ya. Jadi intinya deposito yang dilinkkan ke wakaf gitu. Itu sebenarnya sangat kompetitif untuk bank karena cost of capitalnya 0. Ya, tetapi ini dari sisi banknya nggak mengembangkan, ya kurang mengembangkan, baru mau diinisiasi ini dengan BSI dan dengan beberapa bank. Nah, tapi konsumennya literasinya juga kurang gitu. Jadi sebenarnya dari sisi produsen
produknya belum ada dan inovasinya belum bagus. Padahal sebenarnya produk-produk syariah itu banyak yang bagus dan secara value, bukan karena keislamannya ya, tapi karena fungsionalnya itu kuat, tapi produsennya nggak banyak nyediakan, konsumennya nggak ngerti ya. Misalnya properti berbasis wakaf itu, kenapa apartemen itu kalau berbasis wakaf itu kan kita nggak boleh memiliki kan. Wakaf itu jadi ada tanah wakaf dan dijadikan rumah perumahan, nah, terus dijual gitu. Nah, itu berbasis wakaf namanya. Nah, memang nggak boleh dimilikin, nah, tetapi harganya bisa, kalau wakaf harganya bisa lebih murah, misalnya kayak gitu ya. Nah, itu kalau apartemen kan sebenarnya kayak begitu, ada HGU kan, artinya kita juga nggak memiliki. Tapi apartemen itu laris luar biasa, produk properti berbasis wakaf enggak. Kenapa? Ya karena memang produknya belum canggih. Terus masyarakatnya, konsumen juga belum literasi gitu. Jadi menurut saya dari si produsennya inovasi produk ya baru yang kompetitif, dari sisi konsumen literasi gitu. Jadi itu kalau ketemu itu menurut saya banyak produk-produk syariah yang unggul, bukan berlandaskan kepada sentimen keislaman gitu loh. Jadi itu yang masalah. Jadi kebanyakan brand muslim itu selalu yang disentuh adalah sentuh spiritualnya sama keislamannya. Oh ini nggak riba, oh ini tiket untuk masuk surga segala macam kayak gitu. Nah, ini enggak. Produk syariah itu sebenarnya secara fungsional, secara emosional juga banyak yang unggul dari yang konven. Nah, cuman karena pemain kita belum bisa inovasi untuk itu dan konsumennya belum, literasinya belum kuat. Kalau di keuangan ya, insurans itu juga asuransi syariah ya, itu juga luar biasa sekarang dikembangkan. Kemudian ada emas ya, emas kan lagi rising sekarang, makanya bagus sekarang ada bullion bank ya. Terus kemudian misalnya hotel syariah ya, dulu pernah berkembang, nah, tetapi sekarang tak lihat agak lamban gitu ya. Tapi sebenarnya banyak orang yang nyari hotel. Lah kalau hotel itu kan pasti diskotik nggak ada, sudah pasti minuman keras nggak ada gitu kan. Jadi ada jaminan bahwa itu bener gitu loh, ya kan. Sehingga market itu banyak, market orang, bahkan saya misalnya Hotel Sofyan itu, aku diceritain Pak pemiliknya, Pak Rianto ya, dia cerita bahwa banyak yang nginep di Hotel Sofyan itu pendeta justru ya. Kenapa? Karena pendeta itu udah yakin di situ pasti nggak ada yang nggak bener gitu loh. Nah, jadi segmen ini sebenarnya banyak ya, segmen family yang menginginkan kesariahan, tapi bukan hanya sentimen Islam, tetapi karena keunggulannya, karena kebersihannya, karena nggak neko-nekonya dan seterusnya. Nah, kalau makanan yang paling gede kan makanan sebenarnya, dan nanti obat ya. Jadi ini sebentar lagi 2026 itu obat itu mesti harus juga sertifikasi halal ya, makanan. Terus wisata itu kan sebenarnya simple. Wisata yang tempat ibadah itu ada gitu ya, masjidnya tersedia segala macam. Terus wisata yang makanannya dijamin halal gitu. Itu sebenarnya kan simple ya, tetapi itu banyak turis-turis itu yang menilai itu tinggi. Tapi karena kita ini biasa di Indonesia makanan otomatis halal ya, karena kita mayoritas kan, makanya kita kadang-kadang nggak ngeh gitu bahwa orang-orang Korea, orang-orang Muslim Korea, Jepang yang dari luar itu yang pengen tempat ibadah dan tempat makanan halal itu terjamin, itu mereka kebutuhan itu tuh besar gitu, tapi kita nggak sadar gitu. Padahal simpel sebenarnya. Nah itu mesti harus dikembangkan, banyak itu.